Life could be a dream, life could be a dream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Reski Brimer. Saya berasal dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan membacakan materi harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Di sini pertama-tama saya akan menguraikan sedikit apa itu pengertian dari hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, dan hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia. Nah, apa saja yang menjadi ciri-ciri hak asasi manusia? Yang pertama itu HAM bersifat hakiki. Artinya, hak asasi manusia merupakan hak yang telah dimiliki manusia sejak lahir, bahkan ketika dalam kandungan. Hal ini bisa diartikan sebagai hak asasi manusia merupakan kodrat yang telah diberikan Tuhan kepada manusia. Kedua, HAM bersifat universal. Artinya, keberadaan HAM berlaku secara menyeluruh bagi setiap manusia di suatu negara tanpa terkecuali. HAM juga bersifat universal yang bermakna menjunjung tinggi setiap hak manusia tanpa memandang kedudukan, agama, ras, usia, suku, dan lain sebagainya. Manusia berhak hidup dan memiliki hak yang sama dengan sesama manusia lainnya. Yang ketiga yaitu hak asasi manusia bersifat tetap. Artinya, hak asasi manusia akan terus ada dan melekat pada diri seorang manusia. Sebagaimana HAM merupakan anugerah Tuhan kepada manusia, keberadaan HAM merupakan pembeda manusia dengan makhluk lainnya. Dan terakhir, hak asasi manusia bersifat utuh. Hal ini bermakna bahwa hak asasi manusia tidak dapat dibagi antar sesama manusia. Semua orang memiliki hak yang utuh, seperti hak hidup, hak sipil, hak pendidikan, hak politik, dan hak-hak lainnya. Nah, apa saja instrumen hak dan kewajiban asasi manusia? Yaitu salah satunya yaitu pasal 28A sampai 28J. Di sini saya memakai buku Kitab Undang 1945 yang sudah diamandemen. Di sini saya akan membacakan pasal 28F dan pasal 28A sampai pasal 28C. Yang pertama, pasal 28A. Setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kedua, pasal 28B ayat 1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28B ayat 2. Setiap anak berhak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28C ayat 1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 28C ayat 2. Setiap orang berhak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Di Indonesia sendiri telah terdapat upaya-upaya pemerintah dalam mencegah pelanggaran HAM yang ada di Indonesia, yaitu beberapanya seperti menegakkan supremasi hukum dan demokrasi, meningkatkan kualitas. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai pelanggaran HAM oleh pemerintah. Ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Keempat, meningkatkan penyebaran luasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan normal seperti sekolah tinggi, sekolah, maupun non-formal seperti kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus yang ada di setiap elemen masyarakat. Dan kelima, meningkatkan kerjasama yang harmonis antara kelompok atau golongan dalam elemen masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing.
Baiklah, sekian yang bisa saya bacakan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.